Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin jaddil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Wa bi sanatikumul muttasil ila sayyidil imam Syekhul Islam Qutbid wa Rishad Muftil Bab al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad Al-Haddami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Al-Faslul Khamis. La yanbaghi lit-taqiyil 'aqil fi hadha az-zaman ay yukthira min muraqabati an-nasi wa mudaratihim wa tarki ba'd al-umur allati yara fiha salahan li qalbihi aw rahatan li nafsihi wa unsan li khatirihi min ajlihim. Faqad sarat muraqabatu an-nas ومحاضرتهم في هذا الزمان تعبا مجردا ليس تحته فائدة لاشتغال الناس بنفوسهم واستراك بواطنهم وظواهرهم بأمور دنياهم وعدم التمييز بين الأمور فيهم عموما كما يعرف ذلك من تأمله أدنى تأمل. وقد كانت مراقبة الناس ومحاضرتهم مما لا يستحسنه أرباب العزائم والهمم. وما أحسن ما قال بعض الشعراء من راقب الناس ما ترمى. وما أحسن ما قال بعض الشعراء من راقب الناس ما ترمى وفاز باللذة الجسور. وقد كان في مراقبتهم بعض فائدة في الأزمنة السابقة حيث كان الناس يميزون بين الأمور وكان فيهم تفرق للنظر في أحوال غيرهم. وقد ذهب ذلك والمحل بسبب ما ذكرناه من الاستدراك وفقد التمييز. والقصد أن العاقل التقي لا ينبغي له أن يعول إلا على طلب مرضاة ربه وما فيه نجاة نفسه وفلاحها في الدار الآخرة وعلى ما فيه راحة قلبه وأنس نفسه وفي غير إثم ولا دناءة ولا يراقب في ذلك أحدا من الناس البتة فإن الناس قد شغلوا بأنفسهم فليشتغل هو بنفسه وبما يصلحه ويهمه في دنياه وآخرته فتأمل ذلك راشدا والله يتولى هداه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من شبوات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد. لا ينبغي للتقي العاقل في هذا الزمان أن يكثر من مراقبة الناس ومداراتهم. Tidak sepatutnya bagi orang yang bertakwa dan orang yang berakal. Takwa yang berakal, orang takwa yang berakal. Di zaman sekarang ini untuk dia memperbanyak daripada perhatian terhadap manusia, artinya menjaga perhatian manusia dan mencari perhatian daripada manusia, mudarah muraqabah yang disyirwahi. Serta bagi orang yang bertakwa dan berakal, hendaknya manusia tadi itu tidak memperbanyak meninggalkan sebagian perkara-perkara yang ia memandang bahwa di dalamnya ada yang menjadi sebab baik bagi hatinya, atau ketenangan bagi jiwanya, atau kesenangan bagi sanubarinya, hanya karena ingin diperhatikan oleh manusia. Ada
yang disebut al-aql. Al-aql ini beda dengan al-ilm. Ada orang punya ilmu tapi nggak bisa berkembang nantinya karena tidak dibarengi dengan aql. Kalau bahasa sekarang itu kecerdasan. Kalau ada orang yang alim tidak cerdas, kadang-kadang dia tidak akan bisa diterima keilmuannya karena penyampaiannya kurang bagus. Tapi kalau ada orang cerdas tanpa ilmu, ini bisa menjadi menipu nantinya. Anda lihat bagaimana yang mengkorupsi di Indonesia ini orang cerdas, tapi nggak berilmu. Tapi bagaimana orang berilmu kalau nggak cerdas jadi korban, hanya dipermainkan saja. Karena itu harus berbarengan antara ilmu dan cerdas. Gambarannya seperti ini. Ada orang punya duit banyak, tapi dia tidak cerdas, tidak bisa menjalankan duit dari itu untuk mencari keuntungan. Akhirnya nggak bisa bertambah, nggak bisa berkembang. Jangan-jangan nanti akhirnya semakin merugi. Ada orang cerdas tapi nggak punya ilmu, nggak punya duit. Ya akhirnya nggak berfungsi kecerdasannya. Yang paling hebat punya ilmu dan ahli dagang. Begitulah punya harta dan ahli dagang yang hebat. Sehingga dia bisa mengkais keuntungan daripada harta dari itu. Begitulah ilmu dan kecerdasan. Kadang-kadang punya ilmu tapi nggak pandai dia cara bicara, nggak cerdas. Cara menyampaikan ilmu, cara mengajarkan ilmu, cara mengembarkan, nggak bisa dia dari itu, berhenti. Jadinya orang yang cerdas tapi nggak punya ilmu, ngarang jadinya. Ini yang bisa menyesatkan umat nanti. Dua-duanya itu dibutuhkan. Kita berbicara sekarang orang yang takwa, cerdas. Bagi orang takwa yang cerdas, jangan terlalu tersita pikirannya, jaga perasaan manusia sekitarnya. Seorang lagi, bagi orang yang bertakwa dan cerdas di zaman akhir zaman ini, jangan terlalu kita menjaga perasaan orang sekitar. Gimana caranya cocok semuanya? Gimana cara semuanya bisa satu kata? Sulit itu semuanya sulit. Yang penting gimana caranya kamu punya hati baik, gimana caranya kamu dari itu bisa tenang dan bahagia. Semenjak itu adalah bukan perbuatan dosa, laksanakan. Sekitar kamu nanti perasaan begitu, perasaan begini, mau diapain? Kenapa? Karena cari perhatian manusia itu adalah sesuatu yang sangat membuat payah, menguras energi ada di zaman sekarang ini, dan sedikit faedahnya. Kenapa? Karena manusia mengukur segala sesuatu dengan kecocokan nafsu, bukan kecocokan syariat, bukan kecocokan agama. Cocok dengan nafsu, wah dia akan dukung, baik. Gak cocok dengan nafsu, walaupun soleh, walaupun sesuai dengan syariat, dimusuh. Listighalin nas binufusihim. Kemudian zahir batinnya manusia hidup zaman sekarang ini dunia. Zahir batinnya dunia. Dunia itu bisa berupa materi, harta. Dunia itu bisa berupa kedudukan, jah. Kemudian manusia di akhir zaman tidak punya tamyiz,
tidak bisa menseleksi mana yang buruk, mana yang baik. Yang banyak pendukungnya dibaik-baikkan sudah, walaupun salah. Karena itu dikatakan ridhon nas ghayah la tudrak. Ridhonya manusia ini adalah harapan yang nggak mungkin bisa dicapai. Anda kasih duit seseorang setiap harinya 1 juta, seharusnya kan dia ridho. Tapi ketika Anda memberikan kepada orang lain 2 juta, dia akan protes. Gak adil. Kenapa kok saya dikasih 1 juta? Padahal dia dikasih. Kenapa aku dikasih 1 juta, orang itu 2 juta? Karena itu ridhonya manusia ini gak bisa dicapai. Gak bisa dicapai. Tuhannya jadi protes kok. Kenapa dia tadi itu lebih kaya daripada aku? Kamu bisa hidup, ini siapa yang mentakdir? Organnya kamu dari siapa? Sebelum kamu wujud ini ada di mana kamu? Tuhannya aja dikritik kok. Ridhonya manusia itu adalah harapan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Karena itu cari ridho Allah. Manusia sekitarnya ridho nggak ridho bukan urusan. Yang penting kamu jangan bersalah dengan Tuhan. Yang penting di situ ada kebaikan untuk hati kamu. Bukan berarti kamu tadi itu egois ya, bukan. Nggak boleh. Di situ ada kebaikan pada hati kamu. Di situ ada kebahagiaan pada zahir batin kamu. Semenjak bukan haram, laksanakan. Oh, anak pingin baca maulid, baca maulid. Nanti takut nggak setuju itu dan ini, biar nggak setuju, nggak setuju. Yang penting jangan mengganggu orang. Mengadakan maulid pakai sound yang terlalu berlebihan sampai orang itu merasa terganggu. Anaknya yang asalnya dengar telinganya sampai tuli gara-gara dia misal, ya itu nggak boleh. Itu mengganggu namanya. Semenjak itu tidak mengganggu, maka adalah laksanakan yang jadi baiknya untuk hati kamu dan baiknya untuk zahir kamu. Yang sering itu diceritakan bagaimana seseorang yang sangat perhatian kepada orang, tersita perhatiannya cari simpatik orang. Suatu saat dia sama anaknya berjalan dengan naik kuda, 2 orang jalan melalui beberapa orang. Di situ ada mengkritik, ya Allah, 1 kuda dengan 2 orang, boleh bener tuh orang. Pikirnya, oh iya bener juga sih. Wah, lebih baik biar aku aja yang jalan, anakku ada di atas kendaraan. Turun dia, melewati berapa orang, ada mengkritik pula. Gimana anaknya diajari kurang ajar, bapaknya ada di jalan, bapaknya berjalan, anaknya di atas. Benar juga. Dibalik anaknya suruh nuntun, dia ada di atas. Ada kritik pula. Orang tua model apa? Anak disuruh susah payah, bapaknya enak-enakan di atas kendaraan. Udahlah kita tuntun, kita jalan sama kudanya kita tuntun. Ada kritik, gila model apa? Punya kendaraan gak dinaiki, jalan bersama kudanya. Ayo, gak bisa. Kalau kamu minta kesepakatan manusia yang ada sekitar kamu di zaman sekarang, gak bisa. Kenapa? Mereka menghitung bukan dengan cara yang positif, hanya kecocokan nafsu. Kalau udah cocok nafsunya, walaupun orang tadi itu adalah nggak sholat, baik itu orang kafir. Kalau udah orang kasih fulus, kafir nih orang. Kalau menguntungkan urusan duniawi, masya Allah, itu orang baik. Manusia di akhir zaman ini pengikut nafsu, bukan pengikut ajaran Tuhan, bukan pengikut Rasulullah.
otaknya, hatinya, badannya duniawi. Jadi pikir gimana caranya tambah duit, bukan tambah takwa. Yang dipikir gimana caranya tambah naik pangkat, bukan paling tambah diridhoi sama Tuhan, nggak ada. Karena itu jangan terlalu peduli dengan nilai manusia yang ada di sekitar kamu. Laksanakan yang memang bisa menjadi baik hati kamu dan bahagia zahir dan batin kamu. Nah, karena itu para orang-orang soleh, para aulia, ahlul azaim wal himam, mereka nggak medulikan yang ada di sekitarnya. Yang penting Tuhannya, yang penting Rasulullah, yang penting ajaran agama. Sehingga di antara mereka menyatakan laitaka tahlu wal anamu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidabu wa laita baini wa bainaka amiran wa baini wa bainal alamina kharabu. Yang penting engkau bersikap manis bagiku ya Allah, semua terasa pahit aku gak peduli. Yang penting engkau ridho kepadaku ya Allah, semua mau marah kepadaku aku gak peduli. Yang penting hubunganku denganmu ya Allah makmur, bagus, baik, sekalipun hubunganku dengan semua di sekitarku hancur, aku gak peduli. Yang penting itu hanya ridho Tuhan, ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan man ragaban nas mata ghamma wa faza bil ladzatil jasuru. Orang kalau cari perhatian manusia mati ngenes Pak, mati sedih. Kenapa? Nggak akan dapat. Dan akan bisa menikmati kehidupan ini orang yang cuek. Nggak perlu Anda klarifikasi. Ada orang minta Anda mengajar itu orang keras itu tadi, nggak perlu klarifikasi. Nikmat hidupnya. Kita harus bantah, kita harus capek. Kenapa? Karena kamu ingin meyakinkan kepada manusia atas kebenaran kamu. Nggak perlu. Mereka setuju, mereka nggak setuju, mereka mengkritik, mereka mencaci. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang yang nggak ngerti, mereka berkata, ya udah katakan selamat, udah anak nggak mau ikut-ikutan sama ini. Idzal kalbu la yudika illa biribnibahu wa khalli ila yaumil qiyamati yanbahu. Kalau sudah anjing itu menggonggong kepada kamu, biarkan itu bahasanya. Nah kalau ente menggonggong juga, ya sama dengan anjingnya. Tetap aja kafilah berlalu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tinggal, nggak perlu. Tapi kita difitnah, ada di medsos itu, biar akan tenggelam dengan sendirinya. Nanti akhirnya sakit hati, ngenes ente nantinya. Kenapa? Karena kamu peduli dengan mereka. Nggak usah peduli. Nggak usah peduli dengan orang yang nggak setuju. Yang penting kamu dalam ridha Tuhannya kamu, Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan Rasulullah Sallallahu dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Dahulu kalau kita perhatian dengan orang yang sekitar kita ada faedahnya sudah. Dahulu, karena mereka orang-orang yang soleh, mereka orang yang bisa menseleksi mana yang buruk, mana yang jelek. Mereka orang-orang yang bagus-bagus, sehingga kalau kita peduli dengan mereka akan menguntungkan terhadap kesolehan diri kita dan baik dohir kita maupun batin kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memang ukurannya agama. Dulu. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sahibnya orang tua kita, dulu itu kita takut nanti dilaporkan sama abah, dilaporkan sama umi. Kenapa? Kalau
kita ngerokok ketahuan nanti dilaporkan. Kalau sekarang enggak, ngerokok bareng. Ngerokok bareng kalau sekarang. Kalau dulu itu begitu. Karena itu orang-orang dulu itu kalau mendidik luar biasa. Anak disuruh sholat di masjid, abahnya lagi udur misalnya sakit. Anak suruh sholat ada di masjid. Datang itu anak, udah sholat, udah. Kita kalau sekarang percaya gitu aja. Kalau dulu enggak. Tanya siapa imamnya nama? Imamnya siapa? Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat apa? Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat apa? Yang di samping kanan kamu siapa? Kiri kamu siapa? Pernah selamat sama siapa di situ? Ditanyakan. Benar ketemu sama anak-anak sholat di situ. Imamnya ini baca surat ini, itu dan ini. Nggak ada kesempatan anak tadi itu untuk bohong. Nah kalau sekarang nanyanya keras sudah. Udah ngaji deh, udah ngaji, udah ngaji. Apanya ngejafle? Tanya sama gurunya. Bener anak udah ngaji. Jam berapa tadi? Gimana hasilnya anak-anak? Nggak ada. Ukurannya bukan ukuran agama sekarang. Karena itu dalam melaksanakan hal yang di situ ada manfaat untuk zahir dan batin kamu, jangan peduli dengan orang yang ada di sekitar kamu, biar nggak mati dalam keadaan sedih itu. Nggak mati ngenes kata orang Jawa, kata orang sini apa ya bahasanya itu. Nah, intinya orang yang berakal dan bertakwa jangan mencari dalam segala urusannya kecuali ridho Tuhannya. Dan di situ ada keselamatan dia daripada adab Allah, murka Allah, dan keberuntungan dia nanti ada di akhirat. Jangan mencari kecuali yang sekiranya bisa membuat bahagia diri kamu, zahir maupun batin kamu. Dengan catatan tidak ada muatan dosa dan tidak ada kehinaan. Kehinaan ini apa? Maksiat atau lupa kepada Allah SWT. Nah, kepingin senang orkesan. Ini ada denaan. Ini kehinaan. Jangan pernah sekali-kali kamu terkunci pikiran kamu, hati kamu, karena ingin cari simpatik manusia sekitar kamu. Karena semua manusia sudah mereka tersibukkan oleh nafsu mereka. Mereka sudah tertawan oleh urusan dunia mereka, sehingga kamu hidup dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia. Masya Allah, ini penting sekali sebenarnya ya, untuk menjadi membentuk diri kita di akhir zaman ini. Sulit. Sebenarnya pada setiap zaman itu ada orang baik dan ada orang jelek. Karena Al-Quran ini adalah sebagai buku pedoman untuk manusia. Oke? Jadi kalau di Al-Quran itu ada wasariku wasarikatu faqtu aydiyahuma, setiap zaman pasti ada pencuri. Az-zani waz-zanitu fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldah, berarti setiap zaman ada yang berzina. Kalau di situ ada hukum apapun dalam agama, berarti setiap zaman pasti ada. Tinggal sekarang di zaman itu yang lebih banyak yang mana? Apakah yang lebih banyak orang yang soleh, yang lebih unggul orang yang soleh, atau justru yang lebih banyak orang yang gak soleh, yang lebih unggul orang yang gak soleh? Ketika di zaman itu banyak orang yang soleh dan yang kesolehan itu lebih unggul, maka zaman itu disebut zaman soleh, waktu yang soleh.
Kenapa? Masya Allah, banyak aulia, banyak orang soleh, banyak itu. Dan zaman itu adalah zamannya Nabi yang paling unggul. Karena itu Nabi menyatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman Nabi. Nggak ada yang lebih hebat ada di zaman daripada zaman itu. Kemudian setelah itu zaman setelahku, zamannya sahabat. Kemudian setelah itu zaman setelahnya, itu zamannya tabi'in. Zamannya tabi'in, Masya Allah. Kemudian yang lebih unggul itu adalah orang yang jelek atau kejelekan lebih unggul disebut zaman syar, zaman fitnah, zaman fasad, zaman kerusakan. Kalau sudah zaman kerusakan, ya berarti harus kita berhati-hati. Kita harus waspada, kita harus mawas diri. Yang penting cari selamat, cari keberuntungan nanti ada di akhirat. Begitulah seharusnya. Nah sekarang kita ada di zaman apa sekarang? Zaman fasad. Ada zaman fasad. Nah kalau sudah demikian ada di banyak zaman fasad, maka yang kita cari jangan kecocokan orang yang hidup di zaman itu. Jangan cari simpatik orang yang hidup di zaman itu. Nanti akhirnya kamu jadi orang yang fasik, jadi orang rusak. Karena kamu akan menjadikan diri kamu sesuai dengan kehendak orang yang hidup di zaman itu. Tinggalkan mereka. Mereka gak cocok. Memang mereka hidup ada di zaman itu. Tapi kamu yang penting cocok dalam ajaran agama. Yang penting dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seharusnya yang harus dilakukan oleh setiap kita, pencari keselamatan dunia akhirat, pencari keberuntungan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wa minal aidin wal faizin. Maqbulin insyaallah kullu am wa antum bi khair. Apa itu minal aidin? Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin. Aidin jamak muzakkar daripada aid. Aid itu adalah isim fa'il dari ada ya'udu, kembali. Ada ya'udu, kembali. Semoga kita semua menjadi orang yang kembali. Maksudnya kembali bersih daripada dosa sebagaimana bayi yang baru lahir. Amin. Karena kita dosa di bulan Ramadan, katakan Ramadan itu li'anuyat itu dunub, karena membakar dosa, bulan pembakaran, dibakar dosa ini di bulan Ramadan. Minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali. Ada menyatakan aidin kembali kepada Allah setelah kita menjauh dengan banyak melakukan dosa. Semakin jauh dari Allah, kita kembali lagi dekat kepada Allah. Amin insyaallah. Menjadi orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin. Bisa juga minal aidin, semoga kita menjadi orang kembali bisa masuk Ramadan tahun yang akan datang. Artinya kita mendoakan mudah-mudahan sepanjang umur, sehat walafiat sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Wal faizin, faizin jamak mudzakkar daripada faiz, isim fa'il faiz. Dari faza yafuzu fauzan, beruntung, menang atau beruntung. Keberuntungan apa? Keberuntungan di dunia sehat, jadi orang beriman, jadi orang soleh. Tapi keberuntungan pada hakikatnya ada di akhirat. Apa keberuntungannya? Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Siapa orang yang nyatakan selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka dialah menjadi orang yang beruntung, orang yang menang. Minal faizin, semoga menjadi orang yang beruntung, artinya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Karena itu doa itu penting sekali untuk kita mohonkan
pada setiap saatnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal jadi kembali lagi seperti bayi bersih dari dosa, kembali lagi dekat kepada Allah setelah menjauh, kembali lagi insya Allah bertemu di Ramadan yang akan datang, panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan menjadi orang beruntung, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu dibahas? Silakan.